Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Dwi Destiana dengan NIM 20504011174. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi controlling atau pengendalian. Controlling merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki peran penting untuk memastikan setiap kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian controlling, tujuan controlling, tahapan proses controlling, jenis-jenis pengendalian, serta manfaatnya bagi organisasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian controlling. Controlling atau pengendalian adalah proses mengawasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai terhadap standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui proses ini, manajer dapat memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berlangsung secara efektif, efisien, dan mengarah pada pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan fungsi controlling. Fungsi controlling memiliki peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun tujuan fungsi controlling yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian dilakukan agar setiap aktivitas yang dikerjakan tetap mengikuti rencana, kebijakan, dan prosedur yang telah ditentukan. Dengan begitu, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara teratur. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian target. Melalui proses pengendalian, manajer dapat mengevaluasi apakah target yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau masih memerlukan perbaikan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi adanya penyimpangan. Pengendalian membantu menemukan kesalahan, hambatan, atau penyimpangan yang terjadi selama proses kerja sehingga masalah dapat segera diketahui dan tidak berkembang menjadi lebih besar. Yang keempat yaitu menentukan langkah perbaikan. Jika hasil pekerjaan belum sesuai dengan harapan, manajer dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan hasil kerja pada periode berikutnya. Yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya pengendalian, penggunaan waktu, biaya, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara lebih tepat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keenam yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil dari proses pengendalian memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan keputusan dan strategi yang lebih baik pada masa mendatang. Tujuan utama fungsi controlling adalah memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi penyimpangan, melakukan perbaikan jika diperlukan, serta membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tahapan proses controlling dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan standar kerja, yaitu menetapkan ukuran atau target yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu mengukur hasil pelaksanaan, yaitu mengumpulkan informasi mengenai hasil kerja yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil kerja, yaitu membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan. Yang keempat yaitu melakukan tindakan perbaikan, menyusun solusi atau langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil kerja belum sesuai dengan target. Selanjutnya ada jenis-jenis controlling. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, controlling dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pengendalian pendahuluan, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah terjadinya kesalahan.
Yang kedua yaitu pengendalian selama proses, yaitu pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung agar pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana. Yang ketiga yaitu pengendalian umpan balik, mengevaluasi yang dilakukan setelah pekerjaan selesai sebagai bahan pembelajaran perbaikan dalam kegiatan berikutnya. Adapun beberapa manfaat controlling. Penerapan fungsi controlling memberikan berbagai manfaat, antara lain membantu meningkatkan kualitas kinerja organisasi, mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Saya akan memberikan contoh penerapan controlling. Misalnya, sebuah perusahaan menetapkan target penjualan sebanyak 1000 unit produk dalam 1 bulan. Setelah dilakukan evaluasi, jumlah penjualan ternyata hanya mencapai 850 unit. Berdasarkan hasil tersebut, manajer mencari penyebab tidak tercapainya target, seperti kurangnya promosi atau menurunnya permintaan pasar. Selanjutnya, perusahaan mengambil langkah perbaikan, misalnya dengan meningkatkan kegiatan pemasaran atau memberikan program potongan harga agar target pada periode berikutnya dapat tercapai. Dapat disimpulkan, controlling merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan, pengukuran, evaluasi, dan tindakan perbaikan, organisasi dapat meminimalkan penyimpangan, meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan yang optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.